Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel ini. Ya, jadi hari ini aku baru ngepost dari sekian lama vakum. Maafkan karena kemarin aku baru aja tes dan hari ini aku ingin berbagi terkait dengan soal yang aku dapatkan kemarin. Nah, langsung saja ya tanpa membuang waktu. Tapi sebelumnya di sini aku ingin sharing dari request teman-teman tips dan trik belajar aku gimana. Sebenarnya tiap orang punya cara yang berbeda, tapi karena banyak yang tanya ya udah aku share aja. Sebenarnya aku agak malu untuk share ini, tapi nggak apa-apa. Nah, di sini aku ingin share tips belajar di masa-masa kepepet. Nah, apa aja tips dan trik versi aku? Yang pertama, kumpulin FR sebanyak-banyaknya. Nah, jujur, soal aku kemarin itu bisa aku katakan 100% adalah soal-soal yang pernah aku baca FR-nya. Jadi beruntung banget aku dapat soal-soal yang udah nggak asing lagi buat aku. Nah, sehingga tips yang pertama, teman-teman harus kumpulin FR sebanyak-banyaknya dan jangan lewatkan satupun FR untuk dicari jawabannya. Nah, setelah mendapatkan FR tersebut, kalau perlu cari FR yang sudah dalam bentuk soal dan punya opsinya. Nah, terus teman-teman hafalin keyword dari soalnya dan juga teman-teman hafalin keyword dari jawabannya. Nanti kita lihat di soal yang akan aku berikan nantinya. Kemudian tips yang kedua, buat catatan kecil untuk materi atau soal yang susah untuk dihafal. Nah, contohnya kayak ini aku agak sukar untuk menghafal, jadi aku buat catatan kecil di tempat-tempat yang sering aku amati. Misalnya, di depan meja belajar aku buatkan semacam mading yang aku buatin tempelan-tempelan untuk hal-hal yang sulit untuk aku hafal. Yang kedua, aku buat grup kecil di Telegram ataupun di WA yang isinya cuma aku sendiri. Jadi ada grup yang isinya cuma aku di dalam dan akun aku yang lainnya, di mana di sini aku nge-repost soal-soal yang aku dapatkan dan untuk aku baca pribadi. Jadi saat rebahan aku bisa baca ini tanpa ada gangguan chat dari orang lain yang mungkin aja nge-spam atau apa. Nah, atau memanfaatkan juga yang namanya save message yang ada pada Telegram. Jadi FR dan jawaban-jawaban yang aku semua forward ke save message atau ke grup yang isinya aku sendiri. Oke, lanjut. Tips yang ketiga, agak aneh ya tipsnya, tapi ya terserah teman-teman mau ikut apa enggak. Tips yang ketiga, gabung di grup belajar. Nah, ini yang penting banget karena sangat berpengaruh kalau kita gabung di grup belajar atau tidak, karena kita akan lebih ringan untuk belajarnya karena banyak yang bisa membantu untuk mencarikan jawabannya. Tips yang keempat, give reward to yourself. Jadi saat belajar dan teman-teman sudah menuntaskan target, misalnya kayak aku menargetkan hari ini harus baca file yang ini, hari ini harus baca file yang ini. Nah, habis itu aku akan memberikan reward ke diri aku sendiri. Misalnya aku beli es krim atau aku memberikan kesempatan diri aku untuk nonton episode drama Korea yang aku suka sebagai reward karena aku telah belajar untuk persiapan ini. Berikutnya, tips kelima yaitu sempatkan olahraga. Nah, ini penting banget untuk teman-teman karena ini bisa melancarkan oksigen ke otak, jadi kita lebih fokus saat belajar. Nah, yang terakhir, inti dari segala intinya adalah berdoa. Nah, oke, teman-teman pasti tahu ya kenapa harus berdoa. Ya jelas kita harus meminta pertolongan kepada Allah untuk dimudahkan segala-gala urusannya. Dan langsung saja kita masuk ke FR yang pertama. Nah, arah kebijakan RPJMN yang berkaitan dengan revitalisasi puskesmas. Yang pertama, peningkatan dan pengembangan masyarakat. B. Pelaksanaan upaya kesehatan perorangan. C. Sumber daya manusia. D. Pemantauan dan pembangunan berwawasan kesehatan. Dan E. Pelaksanaan upaya kesehatan. Nah, silakan teman-teman jawab. Ini soal yang benar-benar kemarin aku dapat ya. Nah, untuk jawaban nomor 1 yaitu C. Sumber daya manusia. Nah, teman-teman bisa lihat ini aku kutip dari Renstra 2015-2019. Nah, untuk revitalisasi puskesmas ada 5 poin. Nah, yang mirip dengan option itu ada di option C, sumber daya manusia. Nah, ini
peningkatan sumber daya manusia. Untuk poin yang lain gak ada di opsi. Oke, nah kita terapkan tadi yang tips yang pertama, teman-teman harus menentukan keyword dari soalnya dan menentukan keyword dari jawabannya. Untuk soal ini, teman-teman hafalin keywordnya kebijakan RPJMN dan revitalisasi puskesmas. Jadi kalau teman-teman dapat soal yang ada kata keyword kebijakan RPJMN dan keyword revitalisasi puskesmas, langsung saja ingat jawaban sumber daya manusia. Oke, gak usah lagi hafal-hafal yang nomor 2, 3, 4, dan 5. Cukup hafalin ini aja untuk di masa-masa yang kepepet kayak sekarang. Oke? Lanjut ke nomor 2. Salah satu upaya generik bidang kesehatan yang mendukung nawacita: A. Program pembangunan upaya kesehatan. B. Program penguatan jaminan kesehatan nasional atau KIS. C. Program gizi bla 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 bla, aku lupa. D. Program penanggulangan penyakit menular atau tidak menular, dan program kefarmasian dan alat kesehatan. Nah, silakan teman-teman jawab. Nomor 2 jawabannya adalah B. Program penguatan jaminan kesehatan nasional atau Kartu Indonesia Sehat. Nah, ini program Kementerian Kesehatan ada 2 jenisnya, yaitu generik dan program teknis. Untuk yang generiknya adalah ini semua. Nah, yang mirip dengan opsi itu ada di poin B, penguatan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional atau JKN dan KIS. Nah, keywordnya teman-teman hafalin aja. Generik dengan nawacita, jawabannya adalah JKN atau KIS. Lanjut ya. Nomor 3, aspek fundamental SDGs. Aku rasa ini gampang, udah pernah kita bahas. A. Toleransi, B. Angkasa, C. Keadilan, D. Keamanan, dan E. Kesejahteraan. Untuk nomor 3 jawabannya adalah kesejahteraan atau prosperity. Nah, ini ya 5P aspek dari SDGs. Lanjut nomor 4. Program cerdik. A. Mengendalikan kesehatan lingkungan. B. Menghindari bahan atau zat berbahaya. C. Melakukan imunisasi. D. Menggunakan APD saat kerja. E. Pola hidup sehat dengan tidak merokok. Gampang ya. Nomor 4 adalah E. Pola hidup sehat dengan tidak merokok. Teman-teman bandingkan aja mana yang lebih mirip dari program cerdik ini dengan opsi yang ada. Menurut aku, E kan yang paling mirip. Pola hidup sehat dengan tidak merokok. Oke, lanjut. Nomor 5. Nah, ini nggak lengkap opsinya, tapi yang aku tulis ini adalah jawabannya. Visi Dirjen Binfar, yaitu masyarakat sehat, mandiri, berkeadilan. Teman-teman hafalin aja, Dirjen Binfar itu adalah SMK, sehat, mandiri, dan berkeadilan. Untuk yang lainnya abaikan saja. Ingat aja Dirjen Binfar SMK ya. Lanjut. Ini soal yang terakhir dan ini nggak muncul di FR aku kemarin, di soal aku kemarin, tapi berhubung karena kita bahas visi misi, sekalian aja kita bahas ini juga karena aku nemu di FR orang lain, yaitu visi misi Kemenkes. Ini opsinya nggak ada, tapi jawaban yang benarnya adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong atau BMKG. Berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Oke, cukup sekian untuk FR kali ini. Jika aku ingat lagi FR dari soal-soal kemarin, nanti aku akan buat part 2-nya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.